Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi tentang perencanaan bisnis buah pinang menjadi olahan produk modern. Pada Ibu narasumber, Ibu Helena Lasamaho, SE MSI, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ibu Moderator. Silakan boleh duduk. Oke, terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah hadir di siang ini. Ya, saat ini saya mau melakukan sosialisasi. Ide sosialisasinya tentang perencanaan bisnis, ya, buah pinang menjadi olahan produk modern. Kenapa saya memilih judul ini? Karena menurut saya buah pinang itu adalah makanan khas orang Papua yang sebenarnya buah pinang itu memiliki banyak kegunaan, memiliki banyak manfaat, dan memiliki nilai yang ekonomis, ya. Tetapi kenyataannya yang saya lihat, ya, kebanyakan itu buah pinang ini hanya dimanfaatkan secara tradisional, ya kan? Jadi banyak yang hanya dijual secara mentah tanpa diolah menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis begitu, sehingga saya kemudian tertarik untuk melakukan PKM tentang judul perencanaan bisnis buah pinang menjadi olahan produk modern. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama. Kita mau melihat nih gambaran umum tentang buah pinang, ya. Jadi apa sih buah pinang itu, ya? Jadi buah pinang itu adalah salah satu komoditi ekspor yang memiliki nilai guna dengan harga komoditas cukup tinggi, ya. Salah satu syarat ekspor pinang tentunya dengan kualitas biji yang bagus. Kemudian pinang disebut juga, ya, sebagai bahasa Latinnya adalah area production, ya, dengan berbagai manfaat, ya, dan dapat tumbuh mencapai ketinggian 15 hingga 20 meter. Bahkan pohon pinang sendiri, ya, dapat memiliki diameter sampai dengan 15 cm. Yang berikut biji pinang, ya, kita melihat bahwa biji pinang sini memiliki warna yang kecoklatan. Kalau kalian sering lihat, ibu-ibu sering lihat bahwa biji pinang itu kan warnanya kecoklatan, ya. Kemudian dalam biji pinang itu dia juga memiliki kandungan-kandungan terbesar, atau dalam bahasa Latinnya kita bilang dengan proanthocyanidin, ya, seperti misalnya alkaloid, ya. Dengan kandungan tersebut yang dimiliki dalam biji pinang, ya, dia memiliki efek yang bermanfaat sebagai antibakteri, ya, antibakteri atau antivirus yang berguna dalam tubuh manusia dalam bidang kesehatan. Artinya untuk kesehatan tubuh manusia, ya. Jadi biji pinang itu dia memiliki yang namanya antivirus atau antibakteri. Oke, kita lanjut yang berikut tentang jenis-jenis buah pinang. Nah, jadi mungkin ibu-ibu semua nih hanya tahu makan pinang, ya. Makan pinang, lihat pinang, tapi mungkin belum tahu jenis-jenis pinangnya ini ada apa saja, ya. Nah, jenis-jenis pinang itu terbagi dari beberapa. Yang pertama ada yang dibilang dengan pinang biasa, ya, pinang biasa. Lalu ada yang dibilang dengan pinang mandacani, ya. Kemudian yang berikut pinang unipa. Lalu ada juga pinang Jokowi, ya, pinang Jokowi. Lalu yang berikut ada pinang biru. Lalu ada pinang irian, ya. Lalu yang terakhir ada pinang hutan. Nah, kalau pinang yang sering kita temui, ya, yang ibu-ibu mungkin sering konsumsi, ya, setiap hari, itu yang kita kenal dengan namanya pinang irian. Ya, artinya pinang yang dia berasal dari Irian atau Papua. Oke? Jadi paham, ya. Jadi kalau ibu-ibu sering makan pinang itu spesifiknya lebih kepada pinang yang jenis yang ada di Papua. Oke, sekarang kita masuk yang berikut nih. Di sini saya mau sampaikan kepada ibu-ibu juga bahwa ada selain jenis-jenis pinang, kita juga bisa melihat ciri-ciri dari buah pinang, ya. Ciri-ciri buah pinang yang pertama kita lihat dari bentuk buahnya, ya. Kalau buah pinang itu dia memiliki bentuk seperti apa? Seperti bulat telur, ya. Seperti bulat telur. Lalu dia terbalik, memanjang, atau bentuknya kita bilang oval, ya. Lalu yang berikut ukurannya. Nah, ukurannya ini panjang buah pinang ini dia berkisar 3,5 sampai dengan 7 cm. Ya, dengan diameter 2 sampai dengan 4 cm.
Yang berikut, ciri yang ketiga, warna, ya. Nah, warna biasanya kita lihat waktu muda, ya, warna buah pinang itu dia berwarna hijau, hijau tua, ya. Namun nanti ketika dia sudah matang, warnanya itu berubah menjadi warna apa? Orange, ya, atau oranye, kemerahan, ya. Oke, yang berikut kita lihat dari ciri teksturnya. Tekstur buah pinang ini dia memiliki kulit luar yang berserabut dan keras, ya. Yang berikut dia punya ciri dari bijinya, ya. Nah, bijinya ini dalam buah pinang terdapat satu biji, ya, yang berbentuk seperti telur, ya, dengan gambaran seperti jala. Kalau ibu-ibu tahu jala itu kan dilihat, ya. Nah, itu biji pinangnya itu dia berbentuk seperti telur dan juga gambarnya seperti jala. Yang berikut, yang terakhir, ciri khasnya adalah dari sisi rasa. Segi rasanya, di sini kita lihat bahwa biji pinang itu dia memiliki rasa yang pahit, ya. Kalau ibu-ibu sering makan pinang kan pasti rasanya pahit, ya. Pahit, lalu selain pahit ada juga pedas, ada juga hangat, ya. Jadi rasanya pahit, pedas, dan hangat. Oke, kita lanjut yang berikut untuk masa panen, ya. Kalau kita mau tahu nih masa panen dari pohon pinang ini kira-kira berapa sih waktunya? Nah, untuk manfaat untuk masa panen dari buah pinang ini kita lihat bahwa dimulai, ya, saat pohon itu dia berusia 4 sampai 5 tahun. Ya, jadi 4 sampai 5 tahun itu dia punya masa panennya. Lalu dengan hasil yang optimal itu pada usia 6 sampai 7 tahun. Nah, kemudian di sisi lain kita lihat juga pada tahun ketiga sampai dengan tahun kelima atau 4 sampai ke 5 tahun itu adalah usia di mana panen itu bisa lebih cepat, ya, untuk buah pinang. Tetapi untuk usia paling lambatnya itu ada di usia 6 sampai dengan 7 tahun. Itu untuk masa panen dari buah pinang, ya. Oke, kita lanjut yang berikut. Manfaat buah pinang. Nah, ibu-ibu sering makan buah pinang, tapi mungkin ibu-ibu tahu manfaatnya hanya untuk sebagai apa? Misalnya untuk cemilan orang Papua, ya, biasa kita bilang dengan permennya orang Papua atau cemilannya orang Papua. Tetapi ada manfaatnya, ya. Manfaatnya itu banyak sekali. Ternyata manfaat buah pinang itu ada untuk kesehatan, ya. Nah, untuk kesehatan itu yang pertama dia menjaga kesehatan mulut, ya. Jadi makan buah pinang itu menjaga kesehatan mulut, ya, supaya di mana bisa membantu dan menghambat pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri di mana? Pertumbuhan bakteri pada kita punya karang gigi dan kita punya mulut, ya. Lalu yang berikut, dengan makan buah pinang itu bisa menurunkan kita punya tensi atau tekanan darah, ya, supaya jangan kita punya tekanan darah itu tinggi, sehingga kita harus banyak-banyak, ya, artinya banyak-banyak mengkonsumsi buah pinang. Jadi itu juga bagus untuk menurunkan kita punya tekanan darah. Yang berikut, mencegah dan mengatasi yang namanya anemia, ya. Jadi mungkin dari ibu sini ada yang biasa sering anemia atau sakit anemia, ya, coba konsumsi buah pinangnya karena buah pinang ini mencegah dan mengatasi anemia, di mana dalam zat besi dalam buah pinang itu berperan dalam pembentukan sel darah merah, ya. Manfaat yang berikut. Nah, buah pinang ini juga bisa melancarkan proses pencernaan dalam tubuh kita, ya. Jadi proses pencernaan dalam tubuh kita itu dimana mengatasi masalah, contohnya masalah seperti sembelit, ya, lalu masalah perut kembung, ya. Nah, itu dengan kita mengkonsumsi buah pinang juga itu bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa mengatasi perut yang kembung, ya, kemudian rasa sembelit dalam kita punya proses pencernaan dalam tubuh, ya. Yang berikut, manfaat yang berikut adalah dia menambah energi untuk tubuh kita. Artinya di dalam buah pinang itu kan terdapat yang namanya senyawa alkaloid, ya. Senyawa alkaloid itu dia berfungsi sebagai stimulan untuk meningkatkan energi dan stamina. Makanya kenapa banyak orang-orang asli Papua itu kelihatan mereka kuat, ya. Kelihatan mereka itu kekar, kuat, fisiknya kuat untuk bekerja di kebun, di ladang, ya, di laut, ya, di pantai. Karena mungkin mereka sering mengkonsumsi itu buah pinang, ya. Sehingga dari zat yang terkandung dalam buah pinang itu membuat mereka menjadi orang-orang yang lebih energinya lebih bagus dan lebih berstamina, ya.
secara fisik. Oke, bisa paham ya? Sekarang kita lanjut ibu-ibu yang berikut. Manfaat yang berikut adalah dia juga meningkatkan nafsu makan ya. Jadi kalau kita malas makan, ya coba kita konsumsi buah pinang. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu asupan pengganti vitamin ya. Obat medis ya. Pengganti kita konsumsi buah pinang juga bisa meningkatkan kita punya nafsu makan. Artinya merangsang kita punya keinginan untuk bisa makan ya. Kalau kita malas makan, oke. Yang berikut mengobati cacingan ya. Jadi kalau tidak ada obat dokter, ada yang rasa perutnya sakit, ibu perut sakit, mungkin kalau ada yang cacingan, ya tidak ada obat dokter, coba konsumsi buah pinang ya. Karena juga salah satu obat tradisional ya. Obat tradisional untuk mengobati infeksi ya, infeksi cacing pada usus. Oke. Yang berikut mengurangi ya gejala skizofrenia. Nah, gejala skizofrenia ini apa? Artinya membantu mengurangi yang namanya gejala-gejala skizofrenia. Jadi ini salah satu manfaatnya juga ya. Yang berikut, nah ini dia juga bisa menyembuhkan stroke. Jadi kalau ada yang sakit stroke, ya coba banyak makan buah pinang atau konsumsi buah pinang. Ya, siapa tahu bisa menolong ya. Artinya mungkin bisa tidak langsung sehat, tidak langsung sembuh, tapi ada manfaatnya juga ya yang terkandung dalamnya untuk bisa membantu penyembuhan stroke. Oke. Yang berikut manfaat yang terakhir, dia meredakan gangguan kecemasan. Jadi buah pinang ini juga meredakan gangguan kecemasan. Artinya buah pinang dapat membantu menurunkan kadar hormon. Jadi kadar hormon kortisol yang menyebabkan kita kadang stres, ya kan? Kadang kita stres dengan mungkin pekerjaan yang banyak, mungkin pekerjaan ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga ya, banyak mengurus anak, mengurus keluarga ya, berkebun, di ladang, mungkin juga di kantor ya, sehingga menyebabkan stres dengan pekerjaan. Makanya kenapa sering lebih sukanya makan pinang, ya kan? Hari-hari pasti kalau di rumah duduknya makan pinang ya. Pasti seperti itu, karena mungkin itu juga salah satu obat untuk menghilangkan stres ya. Dan itu bukan memang hanya secara mengarang saja, tapi memang itu sudah melakukan survei dan itu sudah membuktikan bahwa memang buah pinang itu dia bisa meredakan kita punya kecemasan, tingkat stres. Oke, ibu-ibu ya sudah paham ya. Sekarang kita lanjut lagi ibu-ibu yang berikut tentang kandungan yang terdapat dalam buah pinang. Jadi dalam buah pinang itu terdapat kandungan nutrisi. Nah, kandungan nutrisi ini apa saja? Yang pertama adalah alkaloid ya. Alkaloid itu dia berfungsi untuk yang tadi ibu bilang bahwa dia itu bisa mengurangi itu yang namanya kita punya kadar kecemasan dalam kita punya pikiran atau dalam kita punya otak ya. Yang berikut dia memiliki kandungan yang berikut adalah tanin. Nah, tanin ini dia terdapat sekitar 15% ya, 15% dari komposisi buah pinang. Yang berikut ada yang namanya flavonoid ya, itu kandungan flavonoid yang terdapat dalam buah pinang. Yang berikut ada juga karbohidrat ya. Karbohidrat itu dia termasuk di dalamnya fatty dan serat ya. Selain karbohidrat terdapat juga kandungan lemak. Nah, lemaknya ini sekitar 14% yang terdapat dalam kandungan buah pinang. Yang berikut kandungan mineral. Nah, kandungan mineral ini terdapat di dalamnya ada kalsium, ada fosfor, ada zat besi, dan kalium. Lalu yang berikut vitamin B. Vitamin B ini artinya ada vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Oke. Kandungan yang berikut adalah senyawa fenolik ya dan polifenol. Lalu kandungan yang terakhir itu adalah minyak atsiri. Oke. Jadi itu kandungan nutrisi yang terdapat dalam buah pinang. Yang berikut ibu-ibu kita masuk tentang pengolahan ya. Pengolahan dan pemanfaatan buah pinang. Nah, yang pertama kita melihat bahwa buah pinang ini bukan hanya memiliki kandungan, bukan hanya memiliki nutrisi di dalamnya yang baik untuk tubuh kita atau kesehatan kita, tetapi buah pinang juga bisa diolah, bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk lain ya yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya. Nah, apa saja dia punya manfaatnya? Yang pertama,
biji pinang. Nah, biji pinang ini kita digunakan untuk bersama daun sirih ya, bersama kapur dan tembakau. Biasanya kalau biji pinang itu kan dipakai dicampur dengan daun sirih dengan kapur dan tembakau. Lalu yang berikut, buah pinang juga bisa menjadi obat tradisional. Tadi yang saya sampaikan ya, untuk mengurangi atau membantu penyembuhan stroke ya. Itu juga salah satu manfaatnya, jadi obat tradisional. Jadi pinang ini juga menjadi ramuan untuk ya dapat menyembuhkan penyakit. Ya, artinya obat tradisional ya. Yang berikut, yang ketiga, nah ini untuk ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan kita seringnya suka dandan ya, kita sering perawatan ya. Mungkin kalau kita ke salon perawatannya mahal. Tapi kalau kita lihat sebenarnya buah pinang ini juga sebenarnya obat tradisional yang juga bisa manfaatnya untuk apa? Untuk bahan kosmetik ya. Nah, bahan kosmetiknya ini kita lihat di mana? Kandungan apa? Di ekstrak pinangnya. Jadi ekstrak pinangnya ini dapat digunakan dalam produk perawatan kulit dan rambut ya. Jadi bisa pakai di rambut kita supaya rambut kita tuh bersih, tidak lebat, ya. Bisa menggunakan ekstrak kandungan buah pinang ya. Oke, yang berikut adalah sebagai bahan pewarna alami. Jadi manfaat yang berikut sebagai bahan pewarna alami. Lalu yang berikut sebagai suplemen kesehatan. Nah, yang tadi saya sampaikan, ekstrak buah pinang ini dapat diolah menjadi suplemen atau semacam vitamin ya. Vitamin tapi dari obat tradisional ya, untuk meningkatkan stamina, energi dan vitalitas. Manfaat yang berikut ini yang unik ya. Buah pinang itu bisa dijadikan juga permen ya. Kalau ibu-ibu belanja permen di kios, biasanya permennya permen Epidem, permen Mentos dan yang lainnya ya. Nah, buah pinang ini juga bisa diolah dimanfaatkan menjadi permen ya. Permen pinang namanya. Oke, yang berikut minuman. Jadi buah pinang juga bisa diolah menjadi minuman. Salah satunya jus pinang ya. Jus pinang yang lagi sementara ini lagi dirintis oleh beberapa pengusaha untuk membuat jus pinang dari bahan bakunya adalah dari buah pinang ya. Lalu manfaat yang terakhir itu adalah bahan industri. Artinya bahan industri bahwa serat dari sabut pinang itu digunakan dalam industri tekstil dan kerajinan. Oke, sudah paham ya ibu-ibu ya? Jadi ibu-ibu sudah tahu ya bahwa banyak sekali ternyata manfaat dan kegunaan dari buah pinang ya. Sudah paham ya ibu-ibu ya? Paham. Sudah. Oke, baik. Yang berikut, kalau ibu-ibu sudah paham tentang buah pinang itu apa ya, tentang pengertiannya apa, ciri-cirinya bagaimana, jenis-jenisnya apa saja, lalu manfaatnya ya, lalu kegunaannya. Sekarang kita masuk nih ibu-ibu tentang perencanaan bisnis dari buah pinangnya ya. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan hanya sering makan atau mengkonsumsi buah pinang, tapi mungkin juga ibu-ibu menjual buah pinang, benar tidak? Tapi menjualnya hanya secara mentah ya. Secara mentah artinya hanya ambil di pohon, lalu dipanen, setelah itu dijual ya. Nah, memang bagus juga, artinya bisa menghasilkan menghasilkan uang juga buat ibu-ibu ya, apalagi yang di rumah ya kan, pendapatan untuk ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga. Tetapi alangkah lebih baik kalau buah pinang itu dari bahan baku mentah atau bahan mentah buah pinangnya bisa ibu-ibu olah lagi, ibu-ibu berdayakan lagi untuk menjadi produk yang lebih memiliki nilai tambah, artinya produk yang bernilai ekonomis. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa untuk perencanaan bisnis pengolahan buah pinang menjadi produk modern ya, ibu-ibu harus menyiapkan atau harus memikirkan beberapa langkah ya, atau tahapan-tahapan apa saja ya. Nanti kalau ibu-ibu pulang dari sosialisasi ini sudah dapat pengetahuan ya, sudah dapat informasi, mau membuka ibu-ibu punya wawasan. Nah, kira-kira langkah-langkah apa nih yang bisa saya ambil atau yang bisa saya buat supaya nanti saya mau mengelola buah pinang ini menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis atau lebih modern. Nah, yang pertama ibu-ibu, kita harus bisa identifikasi target dan pasar ya. Jadi identifikasi target pasar dan produk yang inovatif. Kemudian
apa sih yang ibu-ibu ingin buat dari pinang ini atau dari buah pinang ini? Apakah ibu-ibu ingin membuatnya menjadi permen, ataukah menjadi produk minuman atau produk makanan yang tadi saya bilang ya, menjadi jus pinang kah, atau menjadi permen pinang kah ya, atau menjadi mungkin produk bahan kecantikan kah, untuk mungkin pewarna rambut kah, ya kan? Atau mungkin sebagai sampo atau sebagai mungkin bahan krim bat untuk rambut ya ibu-ibu ya, seperti itu. Benar ya ibu-ibu ya? Ya, oke. Jadi yang kedua adalah ibu-ibu mau melihat nih, yang kedua ibu-ibu lakukan riset pasar. Nah, untuk memahami preferensi konsumen dan pesaing ya. Lalu yang ketiga, ibu-ibu menyusun rencana produksi apa yang ibu-ibu bisa pakai ya untuk menggunakan atau untuk menjalankan bisnis buah pinang ini ya. Jadi ibu-ibu bahan baku apa yang dipakai, yang digunakan, lalu proses pengolahannya bagaimana, lalu kemudian peralatannya, kemudian dia punya kualitasnya nanti seperti apa. Lalu yang berikut ibu buat rencana pemasaran yang efektif itu seperti apa. Kemudian nanti ibu mau distribusikan ya buah pinang ini kemana, yang tadi ibu sudah olah, sudah manfaatkan ya, menjadi jus pinang, menjadi permen pinang ya, menjadi mungkin bahan pewarna alami dari pinang ya. Seperti mau didistribusi kemana, mau dijual kemana, lalu mau promosikan untuk siapa ya, untuk kalangan masyarakat yang seperti apa ya, apakah kalangan masyarakat khusus untuk ibu-ibu ataukah untuk bapak-bapak ya, lalu dari usia berapa sampai usia berapa kira-kira produk ini bisa digunakan, bisa diminati ya. Yang berikut kita lihat adalah langkah yang keempat ya, harus buat rencana pemasaran yang efektif ya. Lalu kita lihat yang terakhir itu ibu-ibu menghitung biaya produksinya berapa sih besarnya ya, yang tadi bahan bakunya ya, lalu dia punya biaya untuk distribusi, untuk pemasarannya, biaya promosinya, itu ibu-ibu hitung ya, kira-kira biaya produksinya ibu-ibu harus miliki, harus siapkan berapa banyak ya. Lalu yang berikut harga jualnya, ibu-ibu mau jual dengan harga berapa, nah itu ibu-ibu yang tentukan berdasarkan biaya produksi atau pengeluaran produksi itu. Lalu yang berikut proyeksi keuangannya, nah ibu-ibu juga harus belajar nih tentang bagaimana bisa memproyeksi keuangan ya, supaya nanti ibu bisa memastikan bahwa ibu-ibu punya usaha bisnis buah pinang ini memang dia menjanjikan dan dia menguntungkan. Oke, sudah paham ya ibu-ibu ya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut yang berikut, tahapan-tahapan perencanaan bisnis buah pinang. Yang pertama ya, ibu-ibu membuat gambaran singkat tentang bisnis buah pinang ya, produknya bagaimana, target pasarnya bagaimana, dan tujuan bisnisnya apa ya. Yang berikut ibu-ibu melakukan analisis pasar. Yang pertama deskripsi, lalu target pasar, analisis pesaing, dan tren pasar. Yang berikut rencana pemasaran ya, nanti strategi pemasarannya bagaimana, lalu harga jualnya berapa, lalu saluran distribusinya kemana. Lalu yang berikut rencana operasional. Yang pertama itu bahan baku. Nah, bahan baku ibu pakai nih biji pinang ya, ataukah seratnya ya, ataukah ada yang namanya daun pinang ya ibu ya, ada daun pinang, ada ranting buah pinang ya, ada ya, tergantung nanti ibu mau memanfaatkan yang mananya, bagian yang mana dari buah pinang itu atau dari pohon pinang itu ya. Yang berikut kita lihat bahwa peralatan apa yang ibu butuhkan atau ibu gunakan mendukung ibu punya usaha bisnis buah pinang ini. Lalu yang berikut kualitas produknya itu seperti apa, yang pastinya harus berkualitas yang baik. Yang berikut rencana keuangan. Nah ibu-ibu, rencana keuangan ini penting ya, supaya ibu bisa memplanning keuangannya seperti apa, biaya produksinya bagaimana, lalu proyeksi penjualannya seperti apa, lalu kemudian ibu-ibu melakukan yang namanya analisis keuangan. Nah yang keenam ya, langkah yang keenam adalah melakukan analisis yang kita bilang ibu-ibu ya, dalam bahasa pendidikan atau bahasa ekonominya dibilang dengan analisis SWOT. Nah itu terdiri dari kekuatan ya, kelemahan, peluang, dan ancaman ya. Jadi itu analisis SWOT itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah kekuatan ini apa ibu-ibu?
keunggulan dari produk buah pinang itu. Apa ya keunggulannya ya? Lalu yang berikut kelemahannya. Nah, kira-kira apa sih yang mungkin menjadi satu hal yang kurang dalam Ibu punya usaha bisnis buah pinang ini ya? Yang berikut yang ketiga, peluang pasarnya kemana? Nah, Ibu mau nanti distribusikan, promosikan ya, Ibu punya produksi buah pinang ini. Yang keempat adalah ancaman atau yang kita bilang dengan tantangan. Artinya ini faktor dari luar. Nah, kita lihat bahwa faktor ini yang kadang menjadi penghambat ya, penghambat sehingga kita punya usaha bisnis yang kita melakukan tidak bisa terjadi atau tidak bisa terlaksana ya Ibu ya. Kalau Ibu lihat banyak kan yang jual buah pinang kan. Kalau kita lihat di pasar itu, pasar Karang bukan hanya satu penjual, tapi banyak, bahkan berjejeran ya, berdekatan ya. Jadi itu kita bilang dengan pesaing. Oke. Yang berikut yang ketujuh, langkah yang ketujuh adalah tim manajemen. Artinya harus punya namanya tim manajemen. Lalu yang kedelapan itu kita harus punya data-data pendukung ya. Artinya data-data pendukung itu yang menjadi suatu data yang dapat mendukung kita punya usaha yang akan kita laksanakan atau kita lakukan. Di mana ada data tentang riset pasar, kemudian data produksi dan data yang lainnya. Oke, yang berikut ibu-ibu, kita lihat bahwa salah satu contoh ya, contoh kasus yang sudah mengolah atau memanfaatkan buah pinang ini, kita lihat ada salah satunya itu, kalau ibu-ibu pernah dengar ya, pernah dengar tentang kopi pinang tidak? Ada yang pernah dengar tentang kopi pinang? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Ibu-ibu pernah dengar kopi pinang tidak? Belum ya. Oke, nah ibu-ibu, jadi pinang itu juga bisa diolah, dimanfaatkan untuk menjadi kopi ya, minuman ya, produk minuman ya. Nah, apalagi kan orang Papua kan kita sukanya minum kopi ya, benar ya? Benar ya? Oke, jadi nah pinang itu bisa jadi kopi atau produk minuman kopi ya, lebih tepatnya. Nah, bisnis kopi ini ya itu sangat menjanjikan ya, dimana kita lihat bahwa banyak sekali ya kafe, banyak sekali rumah makan yang kita lihat di Nabire ya, banyak yang sudah menyediakan atau menawarkan produk minuman kopi. Nah, tapi yang berbahan baku dari buah pinang ini kan belum ada ya. Oke, jadi hanya dari biji kopi. Nah, ibu, kalau ibu lihat bahwa kopi pinang itu salah satunya sudah ada itu di beberapa tempat ya di Papua. Nah, mungkin di Nabire di sini belum ada, tetapi di provinsi Papua yang lainnya sudah ada. Salah satunya contoh di Jayapura ya. Itu kopi pinang di Jayapura itu, di situ ada di kafe ya, Cafe Toserba namanya, atau ibu bisa pergi ke galeri kreatif di kehutanan ya kota Jayapura. Nah, di situ sudah ada, sudah diolah, dimanfaatkan yang namanya kopi pinang ya. Lalu yang berikut ada kopi pinang Sarbini ya, kopi pinang Sarbini. Lalu ada juga kopi pinang dari kita lihat bahwa dari yang di Pulau Jawa ya, yang dimanfaatkan di Pulau Jawa, tapi bukan yang di Papua. Kalau yang di Papua itu kita lihat ada di Jayapura. Oke, ibu, kalau ibu melihat bahwa selain kopi pinang ada juga contoh yang kedua ya, contoh kasus yang kedua itu untuk usaha buah pinang adalah biji pinang itu menjadi permen yang kita bilang dengan permen pinang. Jadi permen pinang itu ini sudah mendunia ya. Jadi artinya bahwa pinang ini dia sudah mendunia sampai sudah diekspor keluar ya, ke luar negeri. Nah, itu dibilang dengan permen pinang. Dan itu bahan bakunya dari mana ibu-ibu? Dari buah pinang, dari biji pinang ya. Jadi biji pinangnya, kalau ibu bisa lihat ya, ini di gambarnya. Di sini ibu lihat ya. Saya tunjukkan di sini ada salah satu contoh dari biji pinang yang diolah, dimanfaatkan menjadi permen pinang. Ibu bisa lihat ya, ini ya, bisa lihat di tampilan ya. Bisa. Ini ya. Masih naik sedikit. Ya, jadi ini ya ibu lihat ya, sudah ada ya. Itu salah satu ya contoh realnya di mana bahwa biji pinang itu sudah dimanfaatkan menjadi permen pinang. Dan itu sudah mendunia, sudah diekspor ke luar negeri ya. Oke.
Oke, jadi seperti itu ya ibu-ibu ya, ternyata banyak sekali manfaat dan kegunaan dari buah pinang itu sendiri. Nah, sekarang ibu-ibu kan sudah dapat banyak informasi nih, sudah dapat banyak pengetahuan nih tentang buah pinang ya, mulai dari manfaat, kegunaannya ya, kandungan yang terdapat di dalamnya ya. Nah, sekarang semuanya kembali lagi ke ibu-ibu. Setelah ibu-ibu melakukan sosialisasi, mengikuti sosialisasi ini, nah ibu-ibu pulang ke rumah ya, lalu ibu mulai berpikir, oh saya ingin buat usaha buah pinang ya, kopi pinang ya gitu, atau mungkin jus pinang ya begitu, atau mungkin permen pinang ya seperti itu. Jadi artinya sosialisasi ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Diharapkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi ini hanya tidak sampai di sini, tapi pulang ke rumah ibu-ibu kira-kira ibu berpikir mulai merancang nih, nanti ibu mau buat bisnis buah pinang menjadi produk apa, di produk modern apa, entah itu kopi, entah itu permen, entah itu mungkin bahan pewarna rambut alami ya, atau apa saja. Dari informasi, dari pengetahuan yang saya sudah sampaikan di saat ini ya ibu-ibu ya, paham ya? Paham. Oke, yang berikut yang terakhir ibu-ibu, nah keuntungan dari buah pinang ini memiliki permintaan yang tinggi ya, dan harga jual yang stabil ya. Lalu di sisi lain buah pinang juga memiliki budidaya yang relatif mudah. Oke, ibu-ibu sampai di sini ibu-ibu sudah paham ya tentang materi yang saya sampaikan ya? Sudah ya? Jadi setelah ini saya mau lihat ibu pulang lalu buat ya usaha buah pinang ya menjadi produk yang modern ya. Paham ya ibu-ibu ya? Ada yang ingin disampaikan ibu-ibu? Ada yang ingin ditanyakan ke saya? Ada? Tidak ada ya? Jadi saya sudah boleh mengakhiri kita punya sosialisasi di saat ini ya ibu-ibu ya. Harapan saya setelah pulang dari tempat ini, setelah selesai mengikuti sosialisasi ini, ibu-ibu mulai melakukan tindakan realnya, tindakan nyatanya untuk mencoba untuk membuat usaha bisnis buah pinang menjadi produk modern. Oke, selanjutnya untuk waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada moderator. Sekian sosialisasi kita di saat ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Ada alat kadar yang disiapkan, ada snack yang disiapkan. Silakan ibu-ibu boleh mencicipinya dan menikmatinya. Terima kasih. Terima kasih.